warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan kelompok. Nah, pertama-tama Ibu ingin menyampaikan kepada kalian banyak-banyak terima kasih sudah meluangkan waktu dalam mengikuti kegiatan kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kelompok ini, marilah kita membaca Al-Fatihah untuk kegiatan kita supaya berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih, apa kabar kalian semuanya? Baik. Nah, Ibu ada yel-yelnya, kalaunya kata Ibu, apa kabar semuanya? Kalian harus mengikuti seperti yang Ibu contohkan. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya, kita sudah paham? Paham. Nah, jadi Ibu cek dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kurang semangat nih. Lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesehatan ya untuk dapat berkumpul seperti ini, tetap menjaga protokol kesehatan juga. Kita sudah jaga jarak. Nah, sebelumnya di sini Ibu ingin menjelaskan tentang apa sih bimbingan kelompok. Ada yang tahu? Tidak ada. Ya, baiklah. Sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Tidak ada. Kalian yang pernah mengikutinya seperti apa? Belum ada juga. Oh ya. Jadi di sini Bu akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok itu. Nah, bimbingan kelompok itu suatu kegiatan untuk memecahkan suatu permasalahan dinamika kelompok agar semua kelompoknya bisa mengemukakan pendapat, saran, dan bisa menyampaikan ide-idenya di dalam pikirannya masing-masing nih. Jadi semuanya bisa berdiskusi. Semuanya paham? Paham. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu ingin menyampaikan nih tujuan bimbingan kelompok itu seperti apa. Nah, pertama kita ingin menyampaikan pendapat kita. Setelah itu tujuannya ingin memecahkan suatu masalah. Setelah itu kita mampu bersosialisasi, ya kan, mampu melatih kepercayaan diri. Setelah itu kita saling mengenal satu sama lain, memahami diri sendiri, dan kita mendapatkan motivasi dari teman-teman kita di anggota kelompok. Paham? Paham. Nah, itu yang sudah Ibu jelaskan tentang bimbingan dan konseling. Adakah di sini yang ingin menambahkan atau menyimpulkan lagi? Atau Bu, seperti apa bimbingan? Ada pertanyaan? Kadeda. Jadi tentang bimbingan ini ada lagi tentang asas-asas bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada rahasia. Asas rahasia ini ketika kita sudah melaksanakan kegiatan kelompok, kita harus merahasiakan materi-materi atau penyampaian atau ada aib teman-temannya nih. Aibnya misalnya merasa malu kita mengungkapkan di kelompok ini, tapi kita cukup di kelompok ini saja. Setelah itu ada asas keterbukaan. Seperti apa? Ada yang tahu asas keterbukaan? Tidak. Ya, asas keterbukaan itu artinya kita suka mengemukakan pendapat. Setelah itu kita suka rela juga tentang ide-ide kita, tentang keikhlasan kita, tentang senangnya kita rela kan untuk berbagi di sini ilmu-ilmunya dari teman-temannya. Tadi terbuka tadi sudah paham? Sudah paham ya. Untuk kita bisa menerima pendapat orang lain, kita terbuka dengan permasalahan kita. Nah, ada berapa tadi sudah ada? Asas rahasia, asas keterbukaan, tentang asas sukarela. Nah,
Nah, itu saja yang Ibu sampaikan tentang asas. Sebenarnya asas ini ada 12 asas. Yang pertama patut kalian ketahui ada asas sukarela, ada asas rahasia, sukarela, keterbukaan. Setelah itu asas kegiatan, asas mandiri, asas kekinian, dinamis, sama terpadu, harmonis, dan keahlian alih tangan kasus dan tutwori handayani. Nah, dari 12 itu, namun kita dalam bimbingan kelompok ini cukup membahas tentang 3. Rahasia, apa lagi? Keterbukaan sama sukarela. Artinya kita sudah semuanya sukarela kan di sini, sudah bersedia. Nah, terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan nih bagaimana menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan kelompok ini seperti apa. Nah, pertama Ibu ingin kalian semuanya aktif berdiskusi. Nah, setelah itu kalian sebelum menyampaikan pendapat kalian harus angkat tangan. Nah, setelah itu kita waktunya cukup 45 menit. Ada 4 tahapan. Pertama tahapan itu pembentukan. Setelah itu tahapan pengalihan, tahapan kegiatan sama tahap pengakhiran. Jadi waktunya ini nanti dibagi 45 menit. Semuanya paham? Paham. Sudah siap untuk melanjutkan kita ke perkenalan anggota? Siap. Cek semangat dulu nih. Kalaunya Ibu menanyakan semangat pagi gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah, semoga kita tetap terus semangat. Pertama kita masuki perkenalan supaya kita mengenal satu sama lain, daerahnya masing-masing ya. Nah, terlebih dahulu Ibu memperkenalkan Ibu dari Pakapuran Kecil. Nama Ibu sudah tahu? Sudah. Biasanya Ibu dipanggil Ibu Muna. Nah, jadi kita awali dulu perkenalan anggota. Di dalam bimbingan kelompok ini ada AKP sama PDK. Apa Bu? AKP itu anggota kelompok, sedangkan PDK pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok itu Ibu sendiri dan kalian anggota kelompoknya. Nanti kita kalaunya sudah memasuki tahapan kegiatan, kita menyampaikan materi-materi yang kita ketahui ya masing-masing. Paham? Semuanya paham. Baiklah, kita perkenalan dulu nih. Dari mana dulu? Sebelah kiri apa kanan Ibu? Kanan apa kiri? Kiri. Sebelah kiri ya. Semuanya kita harus aktif ya, semuanya dengan santai tapi saling berdiskusi, semuanya aktif, saling mengemukakan pendapat juga. Tadi sebelum kita berbicara angkat tangan dulu ya. Dari sebelah kita mulai dulu. Dari sebelah kanan kita silahkan sebelah kiri Ibu silahkan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Demila, alamat Paramayan, dan perkenalkan teman saya sebelah kiri. Nama Nurul Harusri, alamat Manggulawan. Ya. Dan perkenalkan teman saya di sebelah kanan Demila. Iya. Jamila ya. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Hasana, alamat Paramayan. alamat Paramayan dan teman-temannya. Teman-teman saya di sebelah kanan Nurul Harusri, alamat Paramayan. Di sebelah kanannya lagi Demila, alamat Paramayan. Oh, ya. Ada sudah 3 orang ya. Di sebelah kiri saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawafal dan alamat saya di Peramayan. Ya. Dan perkenalkan teman di sebelah kanan saya bernama Hasanah, alamat Peramayan. Di Temannya sebelahnya lagi Nurul Awsi, alamat Paramayan. Peramayan. Dan sebelahnya lagi Jamil, alamat Peramayan. Ya, alamat Paramayan. Dan perkenalkan teman saya di sebelah kiri bernama Nama saya Yuswan, alamat Paramayan, dan perkenalkan teman saya sebelah kanan bernama Muhammad Nurul, alamat Paramayan, dan sebelahnya lagi
Ya. sebelahnya lagi Jamila alamat Paramayan. Dan perkenalkan teman saya sebelah kiri bernama. Perkenalkan, nama saya Yudi Hidayat dari Panak Daun. Ya. Dan perkenalkan di sebelah kanan saya Putra asal Paramayan, sebelahnya lagi Muhammad Nobar asal Paramayan, dan sebelahnya lagi Hasanah. Hasanah asal Paramayan, dan sebelumnya lagi Nur Arosi asal Paramayan, Ya. dan Jamila asal Paramayan. Asal Paramayan. Dan sebelah kiri saya Kenalkan, nama saya Muhammad Ridha asal Paramayan, dan sebelah kanan saya Yudi Hidayat asal Panak Daun. Sebelah kanan saya lagi Yusran asal Panak Daun. Dan sebelah kanan saya lagi Muhammad Naufal asal Paramayan. Sebelahnya lagi Hasanah asal dari Paramayan. Sebelahnya lagi Nur Arusi asal dari Panak Daun. Sebelahnya lagi Jamilah asal dari Paramayan. Dan di sebelah kiri saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i, alamat Panak Daun. Dan perkenalkan, di sebelah kanan saya Muhammad Ridha, alamat Panak Daun. Sebelahnya lagi Yudi Hidayat, alamat Panak Daun. Sebelahnya lagi Yusran, alamat Paramayan. Dan sebelahnya lagi Muhammad Naufal, alamat Paramayan. Sebelahnya lagi Hasanah, alamat Paramayan. Sebelahnya lagi Nurul Arusi, alamat Panak Daun. Sebelahnya lagi Jamilah, alamat Paramayan. Ya, sudah selesai ya. Semuanya tepuk tangan dulu. Alhamdulillah sudah perkenalan. Semuanya ingat nama-nama teman-temannya? Ingat. Di sini Ibu ingin menanyakan berapa orang yang berasal dari desa Paramayan? Ayo, berapa orang? Ada, angkat tangan dulu. Siapa? Ya, siapa berapa? 4 orang. Kalaunya dari Panak Daun, saya berapa? 4. Panak Daun 4. 4 orang, iya sama. Berarti kita ada 2 desa. Nah, alhamdulillah sudah sama-sama kenal nama panggilannya. Ibu tanya lagi nih, yang dari Yusran, kalaunya yang berbaju biru namanya siapa? Jamilah ya. Yuk siap-siap lagi. Kalaunya Rida, kalaunya yang pakai sendal ayo lihat sendal kalaunya yang sendal coklat namanya siapa? Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i. Alhamdulillah ya sudah ingat. Nah, selanjutnya kita sebelum masuk ke tahap peralihan, Ibu ingin menyampaikan lagi nih, tujuan bimbingan kelompok tadi apa? Ada yang angkat tangan dulu, ada yang tahu? Ayo. Yang Ibu sampaikan di awal tadi, untuk apa tujuannya? Ada? Apa tujuan bimbingan kelompok tadi? Ayo. Ayo angkat tangan, siapa yang paham? Apa? Angkat tangan yang tahu siapa. Tujuan bimbingan kelompok tadi apa dulu? Supaya kita masuk kegiatan kita sudah paham. Oh Bu, kalaunya dalam bimbingan kelompok itu nanti kita seperti ini. Ada yang tahu dulu tujuannya? Ya, apa? Tujuannya untuk mendiskusikan masalah yang sedang ada di kelompok. Ya, sedang yang ada di kelompok kita mendiskusikan. Ada lagi? Ayo, tambahan dari teman-temannya. Dari Hasanah? Ada? Untuk supaya apa kita? Ada? Siapa? Yuskan, si Noval, Yudi, Rida, Syafi'i. Ada? Apa? Tidak ada. Yang lain ada tambahan? Tidak ada. Jadi Ibu mengulang lagi ya untuk mengemukakan pendapat kita, ide-ide kita, permasalahan, dinamika kelompok kita di dalam bimbingan kelompok. Nah, seperti itu tujuannya. Nah, sebelum kita ada permainan nih, Ibu. Permainannya cek semangat dulu. Kalaunya ada yel-yelnya, siapa kita? Berkuy. Gitu ya, dengan ekspresi gembira, dengan ekspresi. Ini kegiatannya santai, tapi kita harus serius juga untuk membahas tentang kegiatan kelompok. Paham semuanya? Paham. Siapa kita? Berkuy.
lagi supaya semangat. Siapa kita? Mabar itu sudah tahu kepanjangannya apa? Apa? Angkat tangan. Apa? Madrasah Aliyah Baitur Rahman. Ya, Madrasah Aliyah Baitur Rahman. Kalau nyakuy? Ya, apa? Kuy itu bisa dibalik dengan yuk. Mabar yuk. Mabar kuy. Artinya kita mengajak kepada semua siswa-siswa di luar sana untuk melanjutkan ke Madrasah Aliyah Baitur Rahman. Alhamdulillah. Lagi, sekali lagi, cek semangat. Semangat pagi. Pagi. Belum, ada yang masih belum kompak nih. Kalanya jadi ibu, apa kata ibu, semangat pagi, harus konsentrasi. Ada tepukan konsentrasi dari ibu. Tepuk konsentrasi. Bukan, tepuk konsentrasi. 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 Ya. Paham konsentrasinya? Semangat pagi. Pagi. Ya, baiklah kita langsung permainan. Mau ingin permainan dulu? Permainan? Bisa? Oh ya. Atau kita lanjut ke inti kegiatan. Inti kegiatan aja. Jadi kita nanti kalaunya setelah inti kegiatan nanti kita ada permainan, ya. Semangat? Masih semangat? Masih semangat. Inti kegiatan kita, baiklah Ibu ingin menyampaikan kita membahas tentang disiplin, waktu, dan motivasi belajar. Nah, kenapa Ibu mengangkat materi seperti ini? Karena apa yang kalian rasakan selama belajar di rumah? Angkat tangan. Siapa yang dirasakan belajar di rumah? Rasanya bagaimana? Ayo, ada Nurul Agusi, Rida, Yudi, Sapi'i. Belajar di rumah gimana rasanya? Yang lain, angkat tangan, ayo, jangan malu-malu. Si Noval? Lebih sulit daripada belajar di sekolah. Oh ya, di rumah lebih sulit daripada belajar di rumah. Kalau Jamilah? Kalau menurut saya belajar di rumah itu membebani bagi orang yang tidak punya handphone, mungkin internet. Jadi saya pribadi memilih untuk belajar tatap muka. Oh ya, lebih memilih tatap muka daripada di rumah. Yang lain gimana tentang belajar di rumahnya? Apakah waktunya disiplin atau banyak ketinggalan tugas? Ada? Yang angkat tangan, berdiskusi, kita saling aktif. Rida atau Yudi? Rida kah? Safi'i? Yudi, iya. Kita sudah ada dua temannya mengungkapkan bahwa yang pertama tadi apa, masih ingat? Tentang lebih sulit belajar di rumah. Yang kedua tentang apa tadi? Karena kondisi jaringannya tidak mendukung ya. Jadi lumayan lah, lebih enak tatap muka belajarnya. Jadi Ibu menyampaikan di sini tentang disiplin waktu. Nah, Bu, bagaimana disiplin waktu kita, Bu? Ada yang tahu dulu dari masing-masing anggota kelompok disiplin waktunya seperti apa? Dari Hasanah, Nurul Agusi, adakah pendapatnya? Ayo yang lain angkat tangan. Ada? Yudi, disiplin waktunya seperti apa? Seperti mengumpul tugas tepat waktu. Ya, Dan apa lagi? Yang lain apa lagi? Ada lagi? Yuskan, yang lain? Ada Rida? Ya. mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Ada lagi selain itu tadi mengumpul tugas tepat waktu, mengerjakan tugas juga. Selain itu apa lagi? Disiplin kita, waktu kita. Misalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Seperti apa? Adakah di sini yang pengen berbagi jadwal-jadwal di rumahnya? Safi'i ada? Adakah? Siapa ada? Yusran, angkat tangan. Siapa yang ada ingin berbagi nih?
Ada yang lain? Selain dari Jamilah, Nurul Agusi, Hasanah. Ada? Kita tentang berbagi cerita nih tentang disiplin waktu di rumah seperti apa. Terus jadwal-jadwal kita kegiatan di rumah apa saja. Berbagi pengalaman karena tadi kita ada asas keterbukaan. Artinya terbuka dalam kegiatan-kegiatan kita. Ada? Siapa dulu? Angkat tangan dulu. Siapa yang pengen berbagi cerita? Ayo, Naufal. Adakah yang lain? Ya, silahkan. Kalau saya setelah bangun tidur sekitar jam 5 lewat mungkin. Ya, Bisa juga lebih cepat. Saya bangunnya langsung ambil wudhu untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya mandi. Setelah mandi, saya pakai baju. ya, Setelah itu bantu orang tua untuk memasak. ya. Membantu orang tua. Setelah itu, Setelah itu sudah membantu memenuhi adik. ya, menjaga ading. Yang menjaga adik. Setelah itu makanan. Ya, Setelah itu mencuci baju. ya, mencuci baju. Setelah mencuci itu yang mendadai itu orang tua. Ya. Jadi saya yang mencuci. Ya. Setelah mencuci itu sekitar jam 7-an mungkin belajar daring kan mulai. Ya, belajar daring jam 7. Lalu, Jadi saya siap-siap mempersiapkan untuk belajar daring. Jadi stay di HP. ya, Pelajaran dari guru. Selesai belajar itu mungkin jam 11-an. Jam 11. Setelah selesai mungkin lebih kan ada tugas dari guru mungkin lebih banyak bisa ke lipat dari jam 11 ya. Ya, setelah itu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, saya melakukan hobi saya membaca cerita. Ya, Setelah membaca cerita itu mungkin beberapa jam. Setelah itu membantu orang tua seperti ikut orang tua ke darat menanam ya, padi. tadi Ya. ya. Pulangnya sekitar Ya, setelah asar. sore ya. Setelah asar, jadi dari lahan sawah saya mandi. Setelah itu ambil wudhu, berwudhu, sholat. Setelah sholat asar, saya memutik jemuran Ya, kalau sudah kering. Terus memasak untuk keluarga. Setelah itu makanan. Setelah sampai makanan itu santai menunggu waktu maghrib. Setelah maghrib ambil wudhu, sholat lagi. Sembah sholat kami tadarusan. Setelah tadarus mungkin menunggu isya. Ya. Isya kadang-kadang atau juga membaca Al-Quran itu mengulang pelajaran kembali. ya, Setelah itu azan isya, ambil wudhu lagi, sholat. Setelah sholat mungkin kalau ada tugas yang belum selesaikan bisa diselesaikan. Diselesaikan. Setelah imba isya itu kalau tidak bisa langsung tidur. tidurnya jam berapa? Kalau saya paling paling Cepat. jam 10 atau jam 11. Ya, 11 malam. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, terima kasih nih temannya Jamila sudah menceritakan tentang kegiatannya sehari 24 jam ya, dari bangun sampai tidur lagi. Kalau yang lain, Ibu siapa dulu nih? Dari Safi'i gimana kegiatannya di rumah? Lebih banyak apa? Belajar atau bermain sama teman-teman? Ayo ceritakan. Apa dulu? Dengan bahasa yang mudah aja. Gimana?
Sudah ada bayangan untuk kita di rumah kegiatannya, bagaimana disiplin waktunya gitu? Ada? Atau lanjut ke teman-temannya dulu? Sudah ada? Terkumpul? Ada? Belum? Nanti dipikirkan dulu ya, kita lanjut lagi. Siapa nih yang mau angkat tangan? Siapa? Nurul Agusi, Hasanah, angkat tangan dulu. Jangan malu-malu. Yuk, Yudika, siapa? Siapa dulu? Dari Naufal, dari cerita banyak ya kegiatan dari ceritanya Jamila. Yang lain bagaimana? Nurul Agusi. Ayo. Naufal gimana? Sudah siap menceritakan kita Bu di mana disiplin waktu kita, terus bagaimana motivasi kita? Ada yang lain? Ayo harus aktif dan kita saling berdiskusi aja nih, jangan malu-malu. Ada? Ada? Ya silahkan. Naufal. Saya pribadi bangun tidur itu jam tengah malam jam 00 lewat 05 menit. Ya. Nah, setelah itu mau sembahyang tapi ketawa doanya jadi Ya. kalau tidur lagi bangun tidur lagi, setelah itu bangun jam sekitar jam 4 lewat 30-an. Setelah itu mandi, setelah mandi ya nunggu azan masjid. Setelah itu ambil wudhu, lalu sholat. Setelah sholat saya merapiin kamar. Ya. Setelah itu saya pergi memancing sebentar, lalu kembali ke rumah makan dan itu belajar daring sampai sekitar jam 11. Ya. Jam 11 saya memasak karena ibu menjaga adik, jadi saya yang memasak. Setelah memasak kami makan. Ya. Makan pagi. Lalu saya lihat anime. Ya, menonton ya. Setelah itu sampai sekitar jam 2. Lalu pergi memancing lagi sampai orang azan asar. Ya, sampai asar. Lalu kembali ke rumah, ambil wudhu, sholat lagi. Setelah itu kerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ya. Sampai sekitar azan maghrib. Ya. Lalu ya, main game. Ya. Sampai isya, salat di masjid. Lalu pulang ke rumah langsung tidur. Ya. Tidurnya jam berapa? Tidurnya ya setelah isya. Setelah sholat isya. Nah, dari dua teman-teman kalian, apakah sudah ada bayangan dari kegiatan kalian nih? Biar disiplin waktu kita itu seperti apa sih yang tergantung pribadi kita untuk mengatur waktu kita, bagaimana waktu belajar kita, terus mengatur melaporkan tugas-tugas kita, mengumpul lah bahasanya kita di sini ya. Sebenarnya itu kita supaya tugas kita dikoreksi oleh ibu guru juga. Yang lain ada lagi ingin berbagi cerita? Tadi ada yang main game, juga ada yang membantu orang tua ke ladang, menanam padi. Ada yang lain juga beda dengan Safi'i, dengan Rida. Yudi ada? Apa? Belum ada. Kalau Yusni, Yus kan? Belum. Jamil Hasanah?
Belum ada. Ya, belum ada ya semuanya di sini tentang bayangan kita bagaimana jadwal-jadwal kita dari pagi sampai malam itu supaya disiplin waktunya. Ada yang tahu dulu apa sih disiplinnya itu? Supaya tahu nih, disiplin itu apa? Angkat tangan. Biar kita apa dulu? Apa? Ya. Selalu mengawal. Selalu Mengawal. selalu Selalu lebih awal ya, disiplin. Kalaunya disiplin Rida selalu bangun lebih awal. Yang lain bagaimana? Disiplinnya itu seperti apa? Jamilah mengerjakan tugas. mengerjakan tugas. Yang lain? Ada? Mengumpul tugas. Ya, mengumpul tugas. Ada yang mengerjakan tugas dengan disiplinnya, mengumpul tugas disiplinnya juga. Yang lain? Hasanah, Nurul Agusti? Ada? Angkat tangan silahkan kalaunya ingin. Bu, kalaunya saya disiplin waktu itu seperti ini contohnya. Ada? Disiplin. Apa sih disiplin supaya kita tepat waktu? Nah gini kalaunya kita terus-terusan membahas tentang ini, mari kita supaya relaksasi ya, otak istirahat. Kayaknya tegang nih membahas tentang kegiatan di rumah sangat banyak, tentang tugas-tugas sekolah juga, tugas sekolah banyak yang tertumpuk ya tugas-tugasnya. Nah, karena akibatnya kita kurangnya mengatur jadwal, berapa menit untuk belajar, berapa menit untuk tidur, istirahat, membantu orang tua juga, kayak seperti Syafi'i tadi, mengumpul tugasnya harus disiplin. Kita ada permainan dulu nih, ada permainan dari Ibu tentang kelipatan, main kelipatan 2. Kalaunya setiap kali angka kelipatan 2 maka posisinya berdiri. Ya, kalaunya dihitung sampai 5 detik tidak bisa menyebutkan angkanya, maka nanti ada dapat hadiah. Masih ingat yel-yelnya? Cek semangat. Semangat pagi. Pagi. Ya. Kita mulai ya tentang permainannya. Nanti kalaunya setelah permainan ini kita lanjutkan lagi membahas tentang disiplin waktu dan motivasi kita belajar seperti apa. Kita mulai ya. Hitungan semuanya berdiri. Kalaunya sebelum kita memulai ada yel-yel lagi. Aku siap, aku ingat, aku siap melakukan, supaya semuanya santai nih. Masih paham? Aku ingat, aku siap melakukan. Ingat? Ya, kita tes dulu. 1, 2, 3. Aku siap. Bukan. Di kalanya ke sini aku ingat, aku siap melakukan. 1, 2, 3. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap melakukan. Nah, lagi kita tes lagi, kayaknya belum kompak nih. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap, aku ingat, aku siap melakukan. Nah, seperti itu nadanya. Harus semuanya mengeluarkan suara yang keras juga ya, supaya kita semangat nih, supaya konsentrasi. Masih ingat tepuk konsentrasi? 1, 2, 3. Konsentrasi. Bukan. Konsentrasi. Mungkin seperti itu ya. Kita coba lagi. 1, 2, 3. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap. Aku ingat, aku siap melakukan. Sudah siap kita permainannya kelipatan 2, paham? Kalanya Ibu tunjuk ke Naufal. 1 berarti ke kanan. Kita harus ke kanan sini. Ibu kada termasuk ya. Jadi kalian. Nah, siap? Kalaunya kelipatan 2 duduk. Ya, kalaunya kelipatan 2 duduk. Pokoknya siapa yang dapat nomor genap itu duduk. Paham? Kayaknya masih ragu-ragu lah. Siapa kita?
Maberkuy. Masih kurang connect ya. Siapa kita? Maberkuy. Ya. 1, 2, 3. Dimulai dari Jamila. 4. Bukan, mulai dari 1, 2. Ya, kita ulang dulu. Mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai 1, 2 duduk. Oke, sampai kelipatan tadi ya. 1, Ibu ulang lagi ya. Dimulai dari Yudi di samping kanan. Lanjutkan. 1, 2. Nah, berarti ini kalau ini contohnya, kalanya salah apa tadi? Ini cuma percobaan ya. Masih belum connect ya. Ini percobaan. Kalau ini kelipatan 2 tadi apa? Duduk ya. Kita coba lagi nih. Pokoknya yang genap 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 sampai selanjutnya, sampai semuanya ada yang kalah. Kita ambil 2 orang aja yang salah. Siap? Siap. Kita ya dulu. 1, 2, 3. Aku ingat aku siap melakukan. Aku ingat aku siap. Aku ingat aku siap melakukan. Ya, alhamdulillah. Kita mulai dari samping samping kirinya. 1, 2. 3, 5, 6, 7. 8, 9. 1. 12. 12. Tetap ya. Nah, jadi seperti ini. Karena sama anggotanya 8 pasti ketemunya genap. Tapi kalau sudah duduk, sudah menyebutkan genap, berarti berdiri lagi. Duduk, berdiri lagi. Kan misalnya ini kan genap. Paham? Nah, Paham. kalau ini kelipatan 2 ya. Berarti kalau sudah ketemu 2, tadi sudah ketemu 2, jangan disebutkan. Langsung duduk. Tadi 2, langsung aja diam. Duduk. Jadi kawannya kan harus konsentrasi lah. Kita tes lagi. Semuanya duduk. Ya, semuanya duduk. Dimulai dari Naufal samping kanan. 3, 5. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Nurul Agusi, kita mundur dulu. Nanti kita mencari teman 2 orang. Ya, berarti berkurang 1 anggota. Yang lain lagi ya. Kelipatan 2 masih. Siapa kita? Maberkuy. Kayaknya mau siap-siap permainan nih. Dimulai dari Wida sebelah kanan. 1, 3. Nah, ini ya, tepuk tangannya semuanya dulu, kita udah ada dari maju. Ini ada 2 lagi yang kalah. 2, kita bagi hadiah. Adakah yang pertanyaannya tadi ini seharusnya berdiri 6 kan dia masih menyebutkan? Nah, jadi kesalahannya itu, jadi apa tadi pertanyaannya? Siapa yang ingin memberikan pertanyaan? Sebutkan 5 apa saja bersama temannya. Siapa? Ayo angkat tangan. Ayo. Yang mudah-mudah saja. Ayo dari Yusran, dari Hasanah. Iya, dari Yusran. Kepada siapa? Sebutkan nama-nama bunga. Nama-nama bunga. Anggrek, Ya. mawar, Ya. melati, Ya. kemboja. Ya. Ayo satu lagi. Matahari. Ya, bunga matahari. Lagi ada kalaunya dari Nurul Agusi, apa pertanyaannya buat Nurul Agusi? Ada dari siapa? Hasanah kah? Dari siapa? Ya, Hasanah. Di sini Nurul Agusi. Nurul Agusi. Nama-nama hewan. Ayam, anjing, kelinci, beruang, sapi. Pas 5 ya. Semuanya alhamdulillah ini sudah permainan. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Tadi tentang disiplin waktu ya. Nah, dari ibu misalnya disiplin waktunya kalian harus
Punya jadwal semuanya di rumah? Punya jadwal? Jadwal misalnya dari sholat, setelah itu makan, sarapan, mengerjakan tugas. Setelah itu kita ada istirahat, ada tidur siangnya kah di sini kalian? Tidur siang? Ada. Nah, menurut Ibu, kalaunya disiplin waktu kita seperti apa? Yang pertama kita harus mengikuti aturan-aturan dalam jadwal. Misalnya nih, pelajarannya hari ini apa? Tugasnya apa? Kita mengikuti alurnya, informasi-informasinya. Jadi kita disiplin waktu. Ada juga disiplin tentang kebersihan, itu beda lagi. Tentang waktu aja nih, ya kan? Kalian kalaunya Syafi'i gimana nih? Waktunya apakah pernah melalaikan? Pernah. Yang lain? Pernah juga. Nah, maka dari itu kita harus diingat kembali. Setelah kita disiplin waktu, dari pelajaran di classroom pernah tidak mengumpul tugas? Pernah ya. Nah, kalaunya kita sudah ada bimbingan kelompok ini tentang disiplin waktu, semoga aja ya kan kita kedepannya bisa taat dengan waktu ya, peraturan. Yang pertama jangan melalaikan, sama halnya dengan kita sholat 5 waktu. Nah, setelah ini kan sebentar lagi mau sholat zuhur, jadi kita langsung segerakan juga. Kalau tidak ada kesibukan nih, misalnya langsung mendengar sholat zuhur, kita disiplin waktu. Apalagi kalau setelah disiplin waktu, harusnya kita ada motivasi belajar. Nah, Ibu satu-satu menanyakan motivasi belajar kalian seperti apa. Angkat tangannya. Dari siapa? Angkat tangan dulu. Yuk, jangan malu-malu. Tadi ada disiplin, motivasi belajar kalian seperti apa? Ada? Dari Noval? Kalau saya motivasi belajar saya memikirkan masa depan bagaimana kalau saya jadi orang bisa membahagiakan orang tua saya. Jadi saya begini begitu, jadi saya berniat untuk belajar bersungguh-sungguh. Oh ya, berniat untuk belajar bersungguh-sungguh. Kalau yang lain juga nih seperti apa versi masing-masingnya? Ada tadi disiplin waktunya, kita sudah tahu kan, untuk menaati waktu-waktu yang sudah ada, tugas-tugas juga. Untuk motivasinya bagaimana? Yang lain, Syafi'i? Gimana? Kalau kalaunya sulit dalam apa, kita motivasinya seperti apa? Ada? Yang lain gimana? Ada yang bisa membantu dulu temennya? Ya. Motivasi saya selama belajar, ingat perjuangan orang tua yang banyak berkorban untuk supaya menyekolahkan anaknya. Cara ibu mengurus, memasakan untuk kita, makan, dan orang ayah untuk mencarikan uang biaya sekolah. Ya, mencarikan uang untuk anaknya sekolah, motivasi. Jadi harus apa? Harus semangat, harus rajin juga. Yang lain gimana motivasinya? Nurul Agusi, Jamilah, Hasanah. Ingin membuat orang tua bangga. Seperti apa kebanggaan orang tua itu? Contoh-contohnya. Ya, ingin jadi sukses lah. Jadi kita semangat nih, ada motivasi kita untuk melanjutkan sekolah lagi kita. Yang lain gimana? Syafi'i sudah dapat? Belum. Nida? Apa? Kalau saya motivasi saya ingin membanggakan orang tua. Kalau bisa saya mau naikkan haji dan umrahnya. Ya, luar biasa ya, ingin memberangkatkan orang tua naik haji. Kalau yang lain juga tadi ada
Jamilah, ada Hasanah, ada Naufal, ada Rida, yang lain gimana? Ada pasti tersendiri motivasi kalian belajar ingin apa. Rata-rata pengen membanggakan orang tua. Selain itu apa lagi? Pasti banyak kan? Lagi. Nah kalau aku sih gimana? Yang lain sediakan Pak? Menyenangkan orang tua. Menyenangkan orang tua. Di sini semuanya orang tua masih keduanya masih ada? Ada. Alhamdulillah ya kita bisa membuktikan. Tadi rata-rata ingin membanggakan orang tua. Kita membuktikan. Kalaunya orang tua kita sudah tidak ada lagi, misalnya salah satunya kita bisa mengirimkan doa-doa untuk orang tua juga. Ada lagi untuk yang kalian masih 2 orang nih, 2 orang. Yuskan? Membahagiakan kedua orang tua, luar biasa ya. Tepuk tangan semuanya dulu. Kita dari 8 orang, 7 orang ingin membanggakan orang tua, menyenangkan orang tua, ingin apalagi membuktikan kepada orang tua sukses. Yang lain 1 orang lagi nih, Nurul Agusti, apakah sama atau ada yang berbeda lagi? Apa? Adakah perbedaan motivasi kalian? Apa? Membahagiakan orang tua. Alhamdulillah kita punya motivasi belajar, kita ingin membahagiakan orang tua. Semoga nih tugas-tugasnya juga jangan sampai membuat kecewa guru mata pelajaran yang kita sering ya melalaikan juga ya. Terus motivasi kita kalaunya lagi down nih, kurang semangat, ingat lagi kita niat awalnya apa dulu ke sekolah, ingin mencari ilmu, ingin mencari pengalaman. Kalaunya ilmunya kurang banyak nih di sekolahan sini, itu aja ilmunya. Pastinya kita di luar juga bisa bersosialisasi, berkawanan. Jangan sampai cari lingkungan yang bagus juga, jangan sampai lingkungan mempengaruhi perilaku kita ya. Menjadi anak siapa ini? Siapa kita? Ayo, siapa kita? Iya, masih kurang semangat nih. Cek semangat. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Bagus. Bagus. Kita nih di sini karena diadakan bimbingan kelompok itu harus benar-benar yakin pada diri sendiri, percaya pada diri sendiri. Walaupun kita banyak kesulitan dalam bahasa, kesulitan dalam menyusun kata-kata, tapi setidaknya kita bisa mengungkapkan nih isi perasaan kita. Nah, mungkin itu saja dulu. Ada yang bisa menyimpulkan tadi tentang disiplin waktu dan motivasi belajar? Ada? Dari Yusran atau Naufal, salah satunya angkat tangan. Dari Jamilah, siapa dulu yang masih belum bisa menyampaikan ini dulu? Kesimpulan kita dari kegiatan kelompok ini seperti apa? Apa dulu angkat tangan? Dari Yudi. Kesimpulan kita sampaikan tadi supaya apa? Ya, supaya lebih menghargai waktu. Ada lagi tambahan dari kawannya? Nurul Agusti? Syafi'i? Apa? Ayo. Rida? Ya. Semuanya gugup kah atau gimana? Atau ngantuk? Kita gugup ya. Santai karena kita diskusinya untuk supaya kita dapat ilmu tadi ya, banyak ungkapan-ungkapan perasaan dari kawan-kawannya, niat motivasi belajarnya seperti apa, ingat orang tua, kita ingin menjadi orang yang sukses. Terus bagaimana sih supaya kayak misalnya ada tokoh-tokoh inspirasi misalnya supaya kita menjadi orang yang sukses, jauh lebih sukses misalnya lagi. Mereka bisa, kita harus bisa. Nah, itu salah satu motivasi juga. Apalagi misalnya ibu motivasinya ketika orang tua ibu kurang mampu menyekolahkan, bagaimanapun kita harus berusaha untuk niatnya sekolah daripada ibu pengangguran di rumah, tidak sekolah, tidur, tidak jadi apa-apa. Lebih baik kita sekolah.
Nah, itu saja mungkin ya yang kita dapat simpulkan dalam bimbingan kelompok ini. Mungkin kita adakah lagi ingin pertemuan selanjutnya? Ada, bisa. Ya, bisa kita sambil supaya ini melatih kita tadi melatih apa? Percaya diri. Apa lagi? Apa? Keterbukaan ya, tetap aktif. Apalagi supaya kita merasa plong, tenang. Ini wajar ya, karena pertama kali pertemuan ada yang gugup, ada yang merasa takut, terus ada yang merasa kurang percaya diri lah, kurang mampu untuk mengungkapkan perasaan. Wajar karena baru kegiatannya seperti ini. Kalau kita sudah terbiasa, nanti diskusi-diskusi kelompok ini kalian bisa bermanfaat nih untuk kegiatan kalian berorganisasi, kegiatan kalian di kelas. Misalnya tanya jawab, Bu, ingin menanyakan seperti apa sih Bu solusinya ketika saya lebih banyak membantu orang tua. Nah, solusinya seperti apa? Kita tetap kewajiban kita sebagai anak apa? Mematuhi orang tua, taat kepada orang tua, membantu. Tapi kita harus menjelaskan juga, misalnya Muna ingin belajar dulu 2 jam, nanti setelah selesai belajar lanjut membantui orang tua. Seperti ibu di rumah misalnya harus banyak tumpukan mencuci pakaian, tapi ibu tugasnya mengajar online juga. Nah, kita jelaskan dulu, nanti kalau setelah kita belajar online-nya selesai baru kita mengerjakan membantu orang tua. Harus diberi pengertian ya kepada orang tua kalian juga. Nah, alhamdulillah sudah paham ya semuanya. Kita insya Allah ada lagi kegiatan pertemuan selanjutnya. Semoga nih semakin apa tadi kata Hasanah? Semakin apa? Semakin terbuka dan semakin aktif. Dibiasakan kita saling berdiskusi, mengungkapkan perasaan, apa pikiran, ide-ide kita. Ya itulah. Untuk terakhir kita ada permainan lagi nih supaya konsentrasi. Konsentrasi. Kenapa ibu suka tepuk tangan? Karena itu nanti aktif nih otak kiri, otak kanan. Jangan sampai pikiran kita kosong. Ada permainan nih. Tadi kan permainan kelipatan 2. Kalau ini permainannya tentang kata-kata dan gerakan, lisan dan gerakan. Dengarkan, kalau kata ibu gerakannya misalnya kata ibu rumah seperti ini, kecil, rumah kecil, bahasanya kecil. Kalau rumah kecil, kalau hotel besar. Ini normalnya kan, ini normal. Kita balik permainannya. Kalau rumah besar, hotel kecil, paham? Tes dulu, konsentrasi. Siapa kita? Mabarku. Ya. Mau siap-siap permainan nih, kita cek dulu. Siapa kita? Mabarku. Sudah siap? Kita mulai. Rumah Besar. ya. Hotel Kecil. Nah, seperti ini normal kan? Rumah besar karena gerakannya besar juga. Hotel kecil. Kalau ibu balik. Hotel kecil tapi gerakannya besar. Rumah besar tapi tangannya kecil. Paham? Tadi ada ini ya, konsentrasi. Ingat? Hotel Kecil. Ya, kami iya. Kalau hotel apa tadi yang benarnya? kecil. Hotel kecil. Ayo tangannya harus besar. Nah, masih belum ingat. Berdiri dulu, berdiri supaya ingat. Masih ingat yel-yelnya? Aku ingat, aku siap melakukan. 1, 2, 3. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap. Aku ingat, aku siap melakukan. Ya, alhamdulillah ya. Kita lanjut nih. Lanjut. Rumah besar.
Ya, kalau ada yang salah tadi ya kita beri pertanyaan nih. Pertanyaan tentang seputar wilayah negara. 5 sebutkan. Ingat ya. Ibu ulangi lagi. Kalaunya hotel kecil, rumah besar, tapi ininya kecil. Ya, ingat. Kalaunya normalnya, contoh pertama itu normal, hotel besar, rumah kecil, itu normal. Kalaunya kita balik, hotel kecil, rumah besar. Ingat semuanya, 1, 2, 3. Rumah? Iya nih, ini salah. Safi'i, ada yang beri pertanyaan dari Safi'i? Betul, dari siapa? Siapa? Dari Hasanah atau siapa? Dari Nurul Agustika beri pertanyaan nih karena dia apa? Sebutkan tiga buah makanan yang ada di negara. Tiga macam makanan ya yang ada di negara apa? Mie. Apa lagi? Ayo makanan nih, lapar siang-siang. Apa? Bakso. Apa lagi? Mie ayam ya. Alhamdulillah ya. Kita lanjut lagi. 1, 2, 3. Hotel? Kecil. Ya. Rumah? Besar. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah sudah koneksi. Kita sudah menyimpulkan. Selanjutnya kita tahap pengakhiran. Tadi sudah merasakan, Ibu menanyakan bagaimana rasanya dalam bimbingan kelompok? Rasa tegang. Ya, rasa tegang, apalagi? Udah. Kalau Nurul Agusti, satu-satu nih bertanya, siap-siap ya. Kurang percaya diri. Hasanah? Gimana? Gugup. Deg-degan. Apa lagi? Gugup. Campur aduk. Kurang konsentrasi. Takut. Ya, ini karena kita pertama ya bimbingan kelompoknya, padahal tidak ada kesalahan, tidak ada yang saling menyalahkan kita. Semuanya terbuka, semuanya kita bisa menjaga keharmonisan karena asas bimbingan konseling itu macam-macam banyak tadi ya, yang ada 12 tadi bisa kita menerapkannya dalam bimbingan ini. Semoga ke pertemuan selanjutnya jangan gugup lagi ya, jangan tegang, jangan takut, jangan merasa tidak percaya diri. Ini kita harus latih karena dalam proses kita bimbingan, Ibu termasuk guru bimbingan dan konseling, kita hidup itu berproses seperti roda, kadang kita di bawah, kadang di atas, seperti itu ya. Kita harus, kalaunya kita jatuh, kita bangkit lagi. Seperti itu ya, motivasi pada pertemuan kali ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita sama-sama berikan aplaus pada kita semuanya.